Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam 5 pertanyaan tentang keragaman seksual. 1. Apa itu keragaman seksual? 2. Apakah keragaman seksual ada di alam? 3. Apa saja faktor yang membentuk pengetahuan kita tentang seksualitas manusia? 4. Apa itu alami? Di sini saya akan menunjukkan perbedaan antara budaya dan biologi. 5. Mengapa hak LGBTQ+ penting? Pada bulan Juni 1969, penggerebekan polisi di sebuah bar di New York menandai awal dari gerakan politik ketika untuk pertama kalinya perempuan dan laki-laki yang lesbian, laki-laki gay dan waria melawan diskriminasi polisi sistemik dan melawan. Hal ini menyebabkan serangkaian perlawanan oleh LGBT yang kemudian dikenal sebagai kerusuhan Stonewall. LGBT awalnya berarti lesbian, gay, biseksual, dan T awalnya berarti transvestites, pria yang berpakaian wanita, yang dikenal juga sebagai drag queens, itu sebelum pembedaan dibuat orang untuk transgender, transseksual, dan untuk waria, pria yang berpakaian wanita. Dengan perlawanan, kelompok-kelompok LGBT menjadi aktif secara politik dengan kebangkitan kesadaran kolektif dan identitas, dan lahirlah gerakan sosial LGBT. Gerakan sosial adalah upaya yang terorganisir secara longgar oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang biasanya bersifat politik atau sosial. Dalam kasus gerakan sosial LGBT setelah kerusuhan Stonewall, itu adalah gerakan sosial dan politik. Mereka yang menjadi bagian dari gerakan sosial bertujuan untuk membawa transformasi sosial. Gerakan sosial adalah jenis tindakan kelompok yang melibatkan individu, kelompok, atau keduanya. Stonewall tetap penting sebagai tonggak politik bagi LGBT dalam hal identitas seksual, komunitas, dan tuntutan persamaan hak, tetapi keragaman seksual telah ada jauh sebelum itu. Pada tahun 1973, The American Psychiatric Association menghapus homoseksualitas dari manual diagnostik penyakit. Pertanyaan 1. Apa itu keberagaman seksual? Dalam beberapa dekade terakhir, lebih banyak huruf telah ditambahkan ke akronim LGBT, yang saat ini berdiri di LGBT, T, Q, Q, I, A, P, menunjukkan peningkatan kesadaran dan kemauan untuk mengidentifikasi diri. 3 huruf pertama dikenal sebagai singkatan untuk lesbian, gay, biseksual, dan TT, di tengah mengacu pada transgender dan transseksual. Perbedaannya adalah bahwa orang transgender tidak serta-merta menganggap diri mereka sebagai lawan jenis dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh trans men atau trans pria dan trans women atau trans puan. Orang-orang transgender mewakili kategori yang lebih besar dari orang-orang yang tidak serta-merta menolak tubuh biologis mereka, tetapi siapa. Jika mereka dilahirkan sebagai perempuan, tidak merasa bahwa mereka adalah anak perempuan atau perempuan dalam konteks budaya tempat mereka tinggal. Mereka adalah orang-orang perempuan dewasa secara biologis. Jika mereka laki-laki saat lahir, mereka tidak akan mengalami kehidupan
dan perasaan mereka sebagai anak laki-laki atau laki-laki, bahkan ketika mereka mengenal bahwa mereka secara biologis laki-laki. Untuk orang transgender, biologi tidak selalu terhubung dengan pengalaman pribadi atau budaya mereka dari tubuh mereka. Artinya, tidak ada paralel antara biologi dan pengalaman pribadi mereka tentang tubuh mereka dalam konteks sosial kehidupan mereka. Trans pria dan transpuan dilahirkan dalam tubuh biologis yang tidak dapat mereka identifikasi dan umumnya akan mencari intervensi hormonal atau bedah untuk mendapatkan tubuh yang berlawanan jenisnya. Huruf selanjutnya adalah ki yang mengacu pada queer dan questioning. Queer awalnya digunakan sebagai cercaan, label negatif untuk merujuk pada orang non-heteroseksual, tetapi sekarang telah didapatkan kembali dan digunakan secara longgar oleh LGBTQ+ dengan cara yang berbeda. Misalnya, menjadi aneh, untuk tubuh aneh, ruang atau pengetahuan dengan cara yang menyebabkan ketidakstabilan atau pertanyaan pemahaman konvensional yang menyarankan ketidakstabilan seksual untuk beberapa orang aneh. Ki kedua mengacu pada mereka yang berada dalam mode bertanya dengan seksualitas mereka sendiri dan dapat merujuk pada fase transisi yang dilalui seseorang sebelum mengetahui apa yang paling cocok atau fase yang membuat seseorang merasa lebih nyaman dibandingkan dengan label lain yang ada. I mengacu pada interseks yang lahir dengan beberapa kombinasi kedua jenis kelamin, dan intergender kurang mengacu pada biologi daripada atribut sosial dan budaya. AA adalah singkatan dari aseksual dan allies atau sekutu, sementara P berarti panseksual, mereka yang ketertarikannya tidak ditentukan oleh jenis kelamin biologis, jenis kelamin, atau identitas seksual. Leksikon baru. Ada beberapa konsep terkini dalam pengembangan leksikon terkait dengan keragaman seksual. 1. Konsep ditugaskan laki-laki saat lahir AMB dan ditugaskan perempuan saat lahir AFP. Membuat perbedaan antara biologi yang dapat dikenali secara fisik saat lahir dan bentuk lain dari identitas sosial, budaya, dan seksual. 2. Disforia gender mengacu pada pemutusan hubungan antara jenis kelamin yang ditetapkan seseorang saat lahir, yaitu apa yang tercantum dalam akta kelahiran mereka dan rasa identitas gender mereka. Identitas gender mengacu pada perasaan pribadi seseorang tentang jenis kelamin tertentu. Ini dapat mencakup penolakan anggapan terhadap jenis kelamin apapun, terutama di antara orang-orang yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Ekspresi gender adalah tentang bagaimana orang mengekspresikan identitas gender mereka. Biasanya melalui penampilan, pakaian, dan perilaku mereka. Orang bergender cis adalah mereka yang jenis kelaminnya saat lahir selaras dengan identitas gender dan peran sosialnya, yaitu sebagai anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, anak laki-laki atau perempuan, dan mereka secara erotis tertarik pada lawan jenis.
Dari tahun 1950-an, Alfred Kinsey dan kemudian Sierra Hyde menemukan di antara ribuan responden yang mereka survei, sebuah kontinum dalam seksualitas manusia yang melampaui biner hetero dan non-hetero dan di luar kategori diskrit yang kemudian dikenal sebagai skala Kinsey. Hasilnya menunjukkan bahwa rentang seksualitas ada, bahkan di antara mereka yang biasanya diidentifikasi sebagai heteroseksual dan homoseksual dengan responden jatuh ke dalam setidaknya 7 fase, dari mereka yang heteroseksual eksklusif hingga mereka yang hanya homoseksual. Di antara dua kutub ini, ada responden heteroseksual yang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis di masa lalu dan pernah atau tidak melakukan ketertarikan tersebut. Dan mereka yang memiliki ketertarikan lebih dari sekedar kebetulan terhadap sesama jenis, yaitu mereka telah terlibat dalam hubungan sesama jenis sebelum menetap ke dalam hubungan heteroseksual. Hasil serupa ditemukan pada orang homoseksual yang memiliki hubungan insidental dan lebih dari insidental dengan lawan jenis. Beberapa menikah dan memiliki anak sebelum menetap dalam hubungan sesama jenis. Biseksual adalah kategori menengah, sementara aseksual juga hadir di antara responden mereka. Studi oleh Kinsey dan Hyde tidak mendukung model biner seksualitas sebagai hetero atau homo, atau heteroseksualitas sebagai satu-satunya pilihan alami, tetapi satu bentuk dalam kontinum keragaman seksual. Pertanyaan 2. Apakah keragaman seksual ada di alam? Ketertarikan heteroseksual terhadap lawan jenis telah secara luas dianggap sebagai satu-satunya bentuk seksualitas alami mengingat kapasitas biologisnya untuk bereproduksi. Belum ada korelasi antara biologi di satu sisi dan peran sosial, ekspresi gender, identitas gender, orientasi seksual dan tujuan budaya dan sosial di sisi lain. Kritik umum yang dilontarkan pada komunitas LGBTQ+ adalah bahwa perilaku non-heteroseksual tidak wajar karena tidak dapat bereproduksi dan tidak memiliki tempat di alam. Sejumlah penelitian, bagaimanapun, telah menunjukkan bahwa keragaman seksual secara historis diterima di masyarakat primitif sebagaimana di masyarakat maju. Selain itu, jauh dari tidak wajar, keragaman seksual merupakan bagian integral dari sejarah alam. Sebuah film dokumenter 6 bagian yang dirilis pada tahun 2001 berjudul Out in Nature, Homosexual Behavior in the Animal Kingdom menunjukkan hubungan sesama jenis ada di antara lebih dari 150 spesies hewan yang membuktikan bahwa hubungan sesama jenis yang tidak ditujukan untuk reproduksi terjadi di alam, dan dalam hal ini akal alam. Bukti-bukti tersebut didokumentasikan secara ilmiah dari abad ke-19, tetapi disembunyikan karena sejumlah alasan, termasuk kekhawatiran para peneliti dengan pedoman pendanaan, reputasi profesional mereka, pekerjaan, dan fokus utama mempelajari perilaku reproduksi pada hewan untuk tujuan peternakan dan pertanian. Perilaku seksual non-reproduksi dan keragaman seksual telah banyak didokumentasikan secara historis, baik dalam populasi manusia maupun dalam sejarah alam. Jadi jika keragaman seksual ada sebagai bagian dari alam, pertanyaannya adalah, mengapa hasil pengetahuan tentang seksualitas manusia memberikan keunggulan pada heteroseksualitas
sebagai satu-satunya bentuk normal, moral, dan sah yang dapat diambil oleh seksualitas manusia? Klaim label identitas baru-baru ini dalam akronim panjang LGBTQ+, membuktikan fakta bahwa seksualitas yang beragam itu ada. Faktor apa saja yang membentuk pengetahuan kita tentang seksualitas manusia? Dua pertanyaan paling umum yang ditanyakan kepada saya selama presentasi saya oleh orang-orang LGBTQ+, mengungkapkan keprihatinan mereka yang paling mendalam tentang seksualitas, moralitas, dan homofobia yang meluas. Ini adalah 1. Apakah menjadi gay atau lesbian dosa? Dan 2. Apakah menjadi gay atau lesbian alami atau tidak wajar? Di bagian ini saya akan membahas beberapa faktor yang berkontribusi menyebabkan kekhawatiran ini. Di akhir bagian ini, Anda akan dapat menjawab sendiri apakah menjadi LGBTQ+ adalah dosa atau alami atau tidak wajar. Pertanyaan 3. Apa saja faktor yang membentuk produksi pengetahuan tentang seksualitas manusia? Faktor pertama, secara sosiologis, mari kita kembali ke permulaan revolusi industri dan perkembangan masyarakat modern sekitar 300 tahun yang lalu. Keluarga kemudian didefinisikan sebagai kelompok orang yang dihubungkan oleh ikatan darah, pernikahan, atau adopsi, yaitu keluarga besar yang umumnya terdiri dari 2 generasi atau lebih yang hidup bersama dengan paman, bibi, sepupu, dan kakek nenek. Keluarga besar sangat penting bagi kehidupan sosial dan sebagai unit rumah tangga untuk produksi dan konsumsi. Model keluarga ini ada sebelum keluarga inti menjadi norma selama revolusi industri. Revolusi industri dimulai dengan penemuan mesin uap, di mana mesin diperkenalkan ke dalam pembuatan barang dan produksi bergeser dari rumah dan pengrajin individu ke pabrik yang terletak di pusat perkotaan seperti kota kecil dan kota besar. Ekonomi pertanian lokal diubah oleh mekanisasi dan industri. Pertama di Inggris pada abad ke-18, ke Eropa dan bagian lain dunia. Ketika produksi dipindahkan dari rumah tangga ke pusat kota, keluarga inti dengan ibu, ayah, dan anak-anak menjadi dipopulerkan sebagai model terbaik untuk memindahkan tenaga kerja dengan cepat dari daerah pedesaan ke pabrik di kota-kota kecil dan besar. Keluarga inti dipandang sebagai yang paling cocok untuk produksi industri karena merupakan unit bergerak terkecil yang dapat dipindahkan untuk mengisi pekerjaan karena pekerjaan tersebut diciptakan di pabrik. Keluarga inti menghasilkan tenaga kerja instan dan kondisi untuk membesarkan pekerja masa depan kaum muda. Saat ini, banyak sumber daya terus digunakan untuk mendukung keluarga inti dan reproduksi dalam hal kebijakan nasional, anggaran, dan berbagai layanan pendukung untuk kehidupan keluarga. Organisasian masyarakat berdasarkan kebutuhan industri dijelaskan oleh Gail Rubin dalam esainya tahun 1984 tentang mengapa beberapa jenis seks diistimewakan, menghasilkan hierarki dalam praktik seksual. Dengan mereka yang berada di dalam lingkaran kelompok yang memiliki pengaruh khusus dianggap sebagai yang terbaik, dan menarik garis antara seks yang baik dan seks yang buruk. Praktek-praktek dalam lingkaran terdalam dinilai baik, normal,
alami, dan diberkati untuk mencapai tujuan sosial, sementara yang di lingkaran yang lebih besar kurang begitu, dan di luar lingkaran, seks di batas luar dianggap buruk, tidak wajar, abnormal, dan terkutuk dalam hal sosial dan moral. Model ini mengacu pada nilai-nilai selektif yang bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik kolektif berdasarkan hubungan heteroseksual prokreasi. Seiring waktu, pandangan seksualitas ini dikodifikasikan ke dalam hukum dan kode moral dan apapun dibungkam. Sebagai contoh, di Tiongkok, negara Tiongkok berdasarkan ajaran Konfusianisme mengorganisasikan orang-orang secara fungsional ke dalam rumah tangga heteroseksual yang dikepalai oleh laki-laki sebagai unit dasar pemerintahan di setiap tingkat masyarakat di negara Tiongkok. Heteroseksualitas adalah dasar untuk mencocokkan biologi dengan tujuan sosial dan dengan demikian dianggap baik, normal, dan alami. Oleh karena itu, seksualitas yang beragam menjadi apa yang digambarkan oleh Michel Foucault sebagai pengetahuan yang ditundukkan, yaitu pengetahuan yang terpinggirkan, tidak terlihat, dan tidak dapat diketahui. Faktor kedua. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah peran kolonialisme Barat di sebagian besar dunia sejak abad ke-16. Di mana undang-undang hukum kolonial mengatur lebih dari 80% dunia dan yang masih tersisa hingga saat ini sebagai warisan infrastruktur di dunia pasca kolonial. Kolonialisme Barat dan pengenalan Katolik dan Kristen Protestan yang dipimpin terutama oleh Spanyol, Portugal, Inggris, dan Prancis menjadi pengaruh kuat dalam produksi pengetahuan seksualitas selama sekitar 400 tahun. Di banyak bagian dunia Spanyol pasca kolonial, Gereja Katolik tetap menjadi kekuatan kuat yang mempengaruhi budaya dan hukum lokal. Setelah Inggris mengakhiri hubungannya dengan Vatikan pada tahun 1534, periode reformasi agama diikuti pada akhir abad ke-16 dan ke-17, yang mengarah pada moralitas Victoria, yang kemudian mencirikan Inggris pada abad ke-19 sebagai negara yang didominasi Kristen. Moralitas Victorian adalah disarikannya nilai-nilai moral penting kelas menengah yang menjangkau semua aspek kehidupan di Inggris Victoria dan menyebar melalui administrasi dan budaya kolonial ke koloni-koloninya, membentuk bagaimana hal-hal tertentu dipikirkan dan dipraktikkan. Sebagai negara kecil, Inggris memiliki jejak yang besar sebagai penjajah di lebih dari separuh dunia, dan hukumnya membentuk sistem hukum kolonial. Warisan ini tetap berlaku hari ini di banyak negara pasca kolonial, bahkan ketika Inggris telah membuat amandemen konstitusional dan hukum dengan undang-undang dan praktik kepolisian dalam perlakuan terhadap komunitas LGBTQ+. Alkitab dan kolonialisme, kritik moral. Kolonialisme dimulai dengan pedang di satu tangan dan Alkitab di tangan lain, yang mengakibatkan dominasi Barat atas seluruh dunia atas nama menyelamatkan jiwa. Menurut Michael Pryor, 1997, Alkitab datang kepada kita sebagai bagian dari penjajahan yang dipaksakan. Transformasi itu adalah senjata ideologi serangan kolonialis ini. Dengan itu, mari kita ubah peran agama
dalam pemahaman kontemporer tentang seksualitas manusia. 3. Peran agama. Bagaimana agama muncul? Manusia purba muncul sekitar 2 juta tahun yang lalu, dan untuk manusia modern seperti kita, yaitu Homo sapiens sapiens, muncul sekitar 200.000 tahun. Sangat mungkin bahwa manusia purba atau modern seperti kita memiliki beberapa kapasitas untuk spiritualitas. Ketika mereka berusaha memahami apa yang membuat mereka takut atau bingung. Saat ini, spiritualitas yang diwujudkan dalam agama memberikan jawaban atas pencarian manusia yang sama akan jawaban yang tidak dapat diberikan oleh sains dan rasionalitas, seperti makna hidup atau mati, kepentingan dan tujuannya. Lalu bagaimana hubungan spiritualitas manusia dengan munculnya agama-agama? Manusia purba kemungkinan besar akan ditakuti oleh fenomena alam seperti guntur, kilat, gempa bumi, angin topan, penyakit, dan kematian, dan menemukan jawaban dalam supranatural yang menjadi sistem kepercayaan tentang kehidupan manusia. Banyak dari ini tetap pada tingkat kepercayaan rakyat, sementara yang lain menjadi lebih terorganisir sebagai kultus. Setelah diakui oleh suatu negara, aliran sesat menjadi agama. Oleh karena itu, agama pada umumnya adalah bentuk modern yang diambil spiritualitas saat ini, dan mereka tetap penting bagi populasi besar di seluruh dunia. Mereka kuat sebagai sumber aturan moral, dan untuk alasan inilah kita perlu memahami peran mereka dalam produksi pengetahuan manusia. Dari perspektif keberadaan manusia antara 200.000 hingga 2 juta tahun, agama-agama yang kita miliki saat ini memiliki sejarah yang relatif singkat, yaitu 2000 hingga 4000 tahun. Mewakili 1/10 dari 1% hingga 1% dari seluruh keberadaan manusia. Seksualitas manusia, seperti spiritualitas manusia, adalah bagian dari kondisi manusia. Jika aturan seksualitas manusia muncul hanya dalam 2-4 ribu tahun terakhir dengan agama, dibandingkan dengan keberadaan manusia, apakah kita memahami dari perspektif agama bahwa 99% pengalaman seksual manusia tidak bermoral sebelum agama ditemukan? Perlu diingat bahwa konsep keperawanan, pernikahan, monogami, dan pengertian tentang seks yang baik atau seks yang buruk baru-baru ini dikembangkan konsepnya. Ketika Yesus meninggal sekitar 2200 tahun yang lalu, kekristenan adalah aliran sesat dan para pengikutnya dianiaya selama sekitar 330 tahun sampai Kaisar Romawi Konstantin 306 sampai 337 mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi untuk mengkonsolidasikan kerajaannya. Dia mengadopsi simbol salib dan memulai pembangunan gereja. Dengan pengakuan negara, kekristenan menjadi agama kurang dari 1700 tahun yang lalu. Penyusunan Alkitab dimulai kemudian dengan kompilasi Injil yang paling awal bertanggal 175 Masehi, yaitu 175 tahun setelah kematian Yesus. Dan ditemukan bahwa tidak ada 2 salinan berikutnya yang serupa. Masalah lain termasuk terjemahan antara bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani Koine
dan keputusan untuk memasukkan atau mengecualikan Injil. Misal, menonjol dengan mengesampingkan Injil Maria dan Yudas. Ketika gereja menjadi kuat dan kaya, ia mulai menantang kekuasaan kaisar dengan mengklaim otoritas untuk membuat pernyataan tentang semua masalah moralitas. Hal ini menjadi sumber konflik antara penguasa dan pemimpin gereja selama berabad-abad dari 4 Masehi. Agama menjadi dasar untuk menantang hak penguasa untuk memerintah dan perjuangan tentang siapa, kaisar atau gereja, yang harus menjadi wakil tertinggi Tuhan, memainkan peran kunci dalam konstruksi pengetahuan, termasuk seks dan hubungan seksual. Dengan masing-masing pihak menyajikan definisi bersaing. Sebagai contoh, mari kita periksa definisi gereja tentang kesucian dan keperawanan selama 800 tahun dari 400 hingga 1200 sebelum Masehi. Apa yang dikatakan gereja menunjukkan dasar-dasar bagaimana moralitas berkembang dan yang kemudian dikodifikasikan dalam hukum. Oleh karena itu, wacana tidak hanya tentang sifat seks atau keperawanan, tetapi tentang siapa yang mendefinisikannya. Dengan wacana, saya merujuk pada segala sesuatu yang dipikirkan, dikatakan, ditulis, diketahui, atau diketahui tentang suatu subjek. Ide kemurnian, kesucian, dan keperawanan datang untuk berhubungan erat dengan ketaatan kepada Tuhan dari waktu ke waktu, tetapi konsepsi. Misalnya, keperawanan yang tidak pasti dan definisi keperawanan oleh gereja sangat bervariasi selama berabad-abad. Kesucian dan keperawanan digunakan secara bergantian oleh para pemimpin gereja, mula-mula mengacu pada berbagai fenomena termasuk 1. Orang yang belum pernah berhubungan seksual. Pemimpin gereja memuji keperawanan atau kesucian dan imbalan surgawinya jika hidup membujang dipilih secara bebas. 2. Keperawanan pria sangat dihargai. 3. Mereka yang berkomitmen untuk hidup membujang dalam agama, terlepas dari apakah individu itu menikah, lajang, atau janda, dan pengalaman seksual masa lalu bukanlah penghalang untuk status perawan. 4. Kesetiaan seksual dalam pernikahan monogami. 5. Kesucian sebagai kualitas roh bagi penulis Kristen dan pemimpin gereja. Kesucian rohani dianggap lebih tinggi daripada keperawanan fisik. Namun, ini tidak berlaku bagi mereka yang berada di luar gereja seperti Gnostik yang tidak percaya pada pernikahan dan bujangan. Mereka dikutuk oleh gereja sebagai penyimpangan dan perawan palsu. Para pemimpin gereja seperti John Chrysostom berkata, bahkan jika tubuh seorang perawan tetap tidak diganggu, tetapi bagian terbaik dari jiwanya telah dihancurkan oleh pikirannya. Apa untungnya tembok itu berdiri kokoh ketika bait suci dihancurkan? The Virginity, Kelly 2000, bagian 3. Menjadi perawan saja tidak cukup. Harus ada kesucian rohani. Dan yang saya maksud dengan kesucian bukan hanya tidak adanya keinginan jahat dan memalukan. Tidak adanya perhiasan dan perhatian yang berlebihan. Tetapi juga tidak dikotori oleh kekhawatiran hidup. Kelly 2000
Bagian 4. Kesucian spiritual lebih diutamakan daripada tubuh dan dipandang sebagai sangat rapuh, dan keperawanan sejati dapat terancam oleh hubungan verbal, yaitu percakapan. Ketika seorang perawan belajar untuk membicarakan hal-hal secara terus terang dengan seorang pria, duduk di sampingnya, memandangnya, tertawa di hadapannya, mempermalukan dirinya sendiri dengan cara lain. Tabir keperawanan dihancurkan, bunga diinjak-injak. Ketika seorang wanita menjadi fokus tatapan atau perhatian pria, dia tidak bisa dianggap perawan. Atribut keperawanan. Integritas tubuh tidak berarti apa-apa jika jiwa atau roh tidak murni. Keperawanan fisik belaka tidak memberikan jasa melainkan integritas pikiran, yang menunjukkan bahwa roh lebih mudah rusak daripada tubuh. Keperawanan laki-laki penting bagi cita-cita abad pertengahan dan di jantung gerakan reformasi monastik besar di akhir abad ke-10. Para reformator berpendapat bahwa satu-satunya jalan menuju kesempurnaan spiritual adalah melalui keperawanan dan kehidupan kontemplatif yang tertutup, terasing dari semua yang lain dalam keterasingan. Ini tidak praktis karena peran gereja dalam memiliki perkebunan besar dan dalam produksi makanan dan alkohol, ia membutuhkan tenaga pendetanya dalam pengelolaan ekonomi dan produksi perkebunannya. Jadi kesucian dan keperawanan kemudian didefinisikan ulang sebagai kualitas tubuh, pikiran, atau roh dan terletak dalam keinginan untuk melawan keinginan tubuh. Kesucian dipandang begitu rapuh dalam Adversus Helvidium 383 sehingga hanya dapat dipertahankan dalam keterasingan. Dikatakan, saya tentu tidak tahu apakah dia yang terlibat dalam bisnis penjaga toko tetap perawan secara fisik, tetapi saya tahu bahwa dia tidak tetap perawan dalam roh. Keperawanan menjadi semakin sulit dipahami. Untuk tubuh wanita, keperawanan tetap terletak di dalam daging, dan wanita dipuji karena itu atau dikutuk karena kekurangannya tersebut. Secara lintas budaya, di India kita memiliki Ramayana dari mitologi Hindu tertanggal 100 sebelum Masehi tentang pencarian Pangeran Rama untuk menyelamatkan istri tercintanya Sita dari Rahwana, Raja Iblis Lanka. Setelah diselamatkan, Sita berjalan melewati api untuk membuktikan kesetiaannya kepada suaminya, yang mencerminkan pentingnya kesucian fisik bagi wanita. Peran ilmu pengetahuan, penentuan jenis kelamin kromosom X dan Y. Faktor keempat yang perlu diperhatikan dalam konstruksi pengetahuan manusia adalah peran sains, khususnya ilmu kedokteran tentang biologi manusia yang telah mempengaruhi pemikiran dan praktik yang berhubungan dengan seks, gender, dan seksualitas. Penentuan jenis kelamin, apakah seseorang dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, tergantung pada kontribusi orang tua dari kromosom X dan Y yang membuat janin. Lebih penting lagi, XX atau XY pada pasangan gen ke-23 akan menghasilkan bayi perempuan atau laki-laki secara genetik. Betina membawa 2 kromosom X dan jika ada cacat dalam satu salinan,
mereka memiliki salinan cadangan yang menghasilkan tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi daripada janin laki-laki yang tidak memiliki salinan cadangan untuk kromosom X atau Y. Jika ada cacat pada salah satu, janin laki-laki telah mengurangi kemungkinan bertahan hidup. Secara biologis, perempuan mengembangkan kekuatan tubuh bagian bawah dan laki-laki mengembangkan kekuatan tubuh bagian atas saat pubertas. Sedangkan laki-laki umumnya menjadi lebih besar, sekitar 20%. Ini dikenal sebagai dimorfisme ukuran, di mana jantan rata-rata 20% lebih besar daripada betina di dunia hewan. Jenis kelamin saat lahir ditentukan oleh perbedaan yang dapat dikenali pada alat kelamin, tetapi faktor-faktor lain diperhitungkan dalam menentukan jenis kelamin biologi seseorang. Faktor lainnya ini termasuk 1. Jenis kelamin kromosom. Apakah seseorang memiliki kromosom X atau Y? Beberapa membawa XY atau XYY sebagai varian. 2. Seks hormonal mengacu pada produksi estrogen dan testosteron. 3. Kelamin gonad seperti adanya ovarium dan testis untuk produksi gamet betina atau jantan. 4. Genital seks, yaitu adanya vagina atau penis. 5. Seks reproduktif, yaitu kemampuan membawa sperma dan inseminasi, hamil dan menyusui, serta organ internal terkait lainnya seperti rahim atau prostat. Dalam biologi, produksi gamet, yaitu telur atau sperma, adalah indikator jenis kelamin biologis perempuan atau laki-laki. Sedangkan dalam pengujian untuk acara olahraga, jenis kelamin kromosom didahulukan yang mencerminkan berbagai pandangan dan pendapat profesional. Namun, secara budaya dan sosial, seseorang mungkin tidak mengidentifikasi dengan penanda biologisnya dan biologi menimbulkan hambatan bagi identitas gender mereka sebagai orang yang berjenis kelamin. Disforia gender dan seksual mengacu pada keadaan yang terus-menerus menjadi sangat tidak bahagia, gelisah, atau tidak puas dengan kontradiksi antara aspek-aspek yang berbeda dari identitas fisik atau biologi seseorang dan perasaan pengalaman hidup gendernya sendiri. Secara kromosom atau hormonal, sangat sedikit orang yang tahu apakah mereka 100% laki-laki atau perempuan. Kecuali sebagai atlet elit, mereka diharuskan menjalani tes tersebut untuk berpartisipasi dalam acara olahraga. 1 dari 500 atlet gagal dalam tes kromosom seks karena variasi kromosom tidak serta-merta mempengaruhi penampilan fisik. Sebuah tes mungkin menentukan bahwa seorang atlet bukanlah seorang wanita demi kompetisi, tetapi itu tidak menjadikannya seorang pria dalam kehidupan sehari-harinya. Beberapa atlet ditemukan membawa kromosom XXY atau XYY. Kondisi ini mungkin tidak akan pernah ditemukan kecuali mereka diuji di kemudian hari di klinik perawatan kesuburan untuk hamil. Bahkan, kemampuan untuk bereproduksi bukanlah indikator yang jelas dari jenis kelamin biologis karena beberapa interseksual memiliki anak.
Menurut penelitian, ada sekitar 70 sindrom interseks yang berbeda dan 1 dari setiap 200 anak akan lahir dengan semacam matriks interseks. Interseksual dilahirkan dengan alat kelamin di suatu tempat antara pria dan wanita. Masyarakat interseks Amerika Utara memperkirakan bahwa 1 dari setiap 2.000 bayi lahir dengan alat kelamin ambigu di Amerika Utara. Di Amerika Serikat, perkiraan yang lebih tinggi telah menempatkan interseksual pada 4% kelahiran tahunan dengan lebih dari 2.000 operasi dilakukan setiap tahun dengan pembedahan menetapkan jenis kelamin untuk pasien interseks. Menurut psikolog Susan Kessler dalam Birth 118, ambiguitas genital dikoreksi karena hal itu tidak mengancam kehidupan bayi, tetapi budaya tempat bayi dilahirkan. Ahli bedah mengakui bahwa itu meringankan darurat psikososial daripada medis karena dokter percaya bahwa kualitas hidup hanya mungkin bagi individu yang menyesuaikan diri dengan jenis kelamin dan gender pria atau wanita berdasarkan gagasan fungsi heteroseksual yang memadai. Ada transkit yang ditugaskan sebagai laki-laki atau perempuan saat lahir yang tidak mengidentifikasi dengan tubuh jenis kelamin mereka. Mereka tidak diinterseks dalam salah satu konsepsi sebelumnya tentang seks biologis, tetapi merasa bahwa sebagai anak-anak bahwa mereka dilahirkan dalam tubuh yang salah dan mengaku sebagai lawan jenis. Mereka sering diejek dan diintimidasi karena disforia gender mereka. Kemungkinan besar mereka menginginkan transisi hormonal dan pembedahan untuk menjadi trans man dan trans woman. Sains, kontradiksi, dan konvensi. Mengidentifikasi jenis kelamin dan seksualitas seseorang adalah kompleks dan rumit oleh proses yang terlibat dalam menghilangkan harapan sosial, konvensi, dan anggapan heteroseksualitas berdasarkan jenis kelamin biologis yang ditetapkan seseorang saat lahir. Ilmu pengetahuan belum memberikan jawaban yang menjelaskan kesenjangan antara biologi, gender, dan identitas seksual, dan mungkin tidak dapat melakukannya karena gender dan seksualitas melebihi asumsi biologis. Sementara sains telah memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan manusia, pada dasarnya sains tidak lengkap dan bergantung pada apa yang sedang ditemukan. Masalah muncul, bagaimanapun bagi mereka yang tidak masuk ke dalam kategori dalam organisasi heteroseks masyarakat melalui penilaian moral, tindakan korektif, kebijakan hukuman, dan kerangka hukum kuno. Ada perdebatan tentang apakah gender dan identitas seksual ditentukan secara biologis atau budaya. Lainnya membingkai perdebatan tentang hak-hak LGBT sebagai salah satu pilihan, gaya hidup, dan preferensi yang menimbulkan beberapa pertanyaan. 1. Apakah heteroseksualitas dengan cara yang sama merupakan pilihan, gaya hidup, dan preferensi? Jika heteroseksualitas adalah prinsip normalisasi biologis dan tubuh dengan jenis kelamin biologis digenderkan secara sosial dan budaya untuk mencapai tujuan sosial, pertanyaannya kemudian adalah seberapa alami prinsip heteroseks ini? Dan
3. Apa bedanya jika fluiditas, gender, dan keragaman seksual disebabkan oleh biologi atau budaya? Keduanya atau bukan keduanya? Ini bukan diskusi yang kita punya waktu untuk presentasi ini. Sederhananya, jika kita menganggap heteroseksualitas sebagai satu-satunya seksualitas yang tidak memerlukan penjelasan, maka segala sesuatu yang tidak perlu dijelaskan yang menciptakan hambatan sosial untuk masuknya non-heteroseksual. Jika biologi digunakan untuk menyelesaikan masalah organisasi sosial dan mencapai tujuan sosial, ini dapat dipahami sebagai masalah tatanan sosial daripada masalah seksualitas. Biologi atau budaya? Apakah biologi adalah takdir? Jika seksualitas yang beragam sudah ada jauh sebelum pembuat aturan yang mengistimewakan heteroseksualitas, pemanjangan akronim LGBTQ+, baru-baru ini dengan apa yang tampaknya semakin menjadi kategori seksualitas, mencerminkan penemuan kembali dan penamaan diri bagi mereka yang dibuat tidak terlihat dalam wacana dan praktik sosial. Alih-alih daripada penemuan lebih banyak kategori seksualitas. Yang perlu kita pahami adalah bahwa tidak ada persamaan alami antara laki-laki atau perempuan biologis dengan kategori laki-laki, perempuan atau laki-laki, dan perempuan yang dibangun secara sosial yang merupakan istilah-istilah khusus secara historis dan kultural. Pertanyaan 4, apa itu alami? Jadi, jika tidak ada persamaan alami antara biologi dan identitas gender dan orientasi seksual, apa yang kita maksud dengan konsep alami? Mengapa LGBTQ+ dikritik sebagai tidak wajar? Apa artinya alami? Seringkali ada kesalahan dalam cara orang memahami apa yang alami bagi mereka dan apa yang alami dalam kaitannya dengan hukum fisika alam. Jika Anda ditanya, mengapa Anda menyikat gigi, duduk di kursi, atau menggunakan peralatan makan, Anda mungkin akan menjawab bahwa itu wajar. Tapi, apakah ini benar-benar alami? Kecuali Anda dilahirkan dengan sikat gigi di tangan Anda atau kursi di belakang Anda dan peralatan. Ini tidak alami dengan cara yang sama seperti gravitasi, gempa bumi, angin, atau gerakan pasang surut atau revolusi bumi mengelilingi matahari adalah fenomena yang terjadi secara alami, yaitu menurut hukum fisika alam. Apa yang kita anggap alami untuk diri kita sendiri adalah bentuk perilaku manusia yang dinaturalisasi, yang dipelajari sebagai budaya manusia yang spesifik. Ada orang yang tidak pernah menyikat gigi, duduk di kursi, atau menggunakan peralatan makan. Rutinitas atau norma yang dinaturalisasi di antara orang-orang yang bervariasi sepanjang waktu, geografi, dan perbedaan sosial. Oleh karena itu bukanlah perilaku yang alami, melainkan perilaku yang dinaturalisasi, dan karena kita menjalaninya secara teratur atau setiap hari, hal itu terasa alami bagi kita. Ada perbedaan yang harus dibuat antara hukum
fisika alam yang mengatur bagaimana fenomena terjadi seperti cahaya, suara, panas, gravitasi, listrik, osmosis, sirkulasi darah dalam tubuh manusia, dan lain-lain. Dan apa yang kita anggap alami, seperti dalam lingkungan hidup tempat kita dilahirkan dan diciptakan. Jelas, hukum alami fisik dan ilmiah alam tidak dinaturalisasi tetapi alami, dan mereka akan ada di sini lama setelah kita semua pergi. Itu perbedaannya. Perilaku manusia yang dinaturalisasi di sisi lain mencerminkan budaya dan sejarah manusia, dan ini didasarkan pada pembelajaran, pengalaman, dan ingatan. Dengan kata lain, itu adalah budaya. Kita belajar dan beradaptasi karena kita memiliki otak yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Itu wajar dan berakar pada pembelajaran yang memungkinkan biologi kita. Mampu belajar demikian alami, tetapi isi dari apa yang kita pelajari berkaitan dengan lingkungan budaya tempat kita tinggal. Oleh karena itu, ada perbedaan mendasar apa yang dinaturalisasi di antara populasi manusia yang berbeda, yang bervariasi, dan apa yang alami dalam hal hukum alam fisik yang tidak berubah. Kembali ke LGBTQ+, perbedaan antara alami dan naturalisasi ini penting karena kesalahpahaman tentang apa yang alami dan apa yang tidak sering digunakan terhadap minoritas seksual, bahwa LGBTQ adalah tidak wajar. Jelas melalui penelitian awal seperti yang disajikan dalam film dokumenter 6 bagian Out in Nature, kapasitas perilaku seksual non-reproduksi ada secara alami sebagai bagian dari kerajaan hewan, seperti halnya dalam kondisi manusia. Bagaimana seksualitas yang berbeda dihargai atau direndahkan berkaitan dengan ideologi dan norma sosial, sejarah dan politik dari waktu ke waktu, dan didokumentasikan dengan baik dalam budaya yang berbeda. Masalah lain dengan konsep alami seperti yang biasa digunakan adalah bahwa hal itu menyiratkan beberapa nilai yang secara inheren unggul. Misalnya, di toko dan supermarket, orang membayar mahal untuk hal-hal yang ditandai alami atau baru-baru ini organik, untuk menandakan tidak adanya campur tangan manusia dan manipulasi produk. Padahal, jika dipikir-pikir, ada fenomena alam yang berbahaya seperti penyakit, dan penyakit yang berusaha kita hindari atau cari obatnya. Kami mengambil polis asuransi untuk kematian, kecelakaan, dan kehancuran akibat gempa bumi, banjir, dan angin topan, yang merupakan fenomena alam. Artinya, tidak semua yang alami itu baik atau diinginkan untuk kesejahteraan manusia. Di sisi lain, teknologi pengetahuan manusia yang dibangun, misalnya antibiotik dan operasi penyelamatan hidup tidak alami seperti kilat dan malam
adalah fenomena alam, tetapi diperlukan untuk kesejahteraan manusia. Pertanyaan 4. Apa itu alami? Kedua, heteroseksualitas secara moral diistimewakan di atas semua seksualitas lainnya karena kapasitas reproduksinya. Namun kesenangan daripada prokreasi sering menjadi tujuan aktivitas seksual di mana kehati-hatian sering dilakukan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Apakah ini membuat hubungan heteroseksual tidak bermoral atau tidak wajar ketika reproduksi bukanlah tujuannya? Dan jika ketidaksuburan dan menopause bukanlah penghalang untuk hubungan seksual, mengapa hubungan seksual non-prokreasi dianggap kurang alami atau diinginkan? Hubungan seksual adalah bagian dari sosialisasi dalam bentuk kehidupan paling alami di bumi, termasuk manusia. Kita tahu bahwa seks lebih dari sekedar anatomi dan reproduksi. Pertanyaan 5. Mengapa hak LGBTQ penting? Ke-1. Makna politik dan budaya menanamkan setiap aspek kehidupan kita. Kita bukan hanya produk budaya dalam cara kita memandang, memahami, dan merespons, tetapi kita adalah pemelihara budaya, di mana kita berpartisipasi dalam menjadikan budaya apa adanya. Kita semua adalah anggota negara bangsa, negara tempat kita dilahirkan atau milik sebagai warga negara. Oleh karena itu, kita semua digenderkan oleh ideologi nasionalis tentang perbedaan peran warga negara perempuan dan laki-laki yang bervariasi sesuai dengan budaya politik lokal. Setelah Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk dan sebuah perjanjian internasional, Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948, dibuat di antara semua negara anggota PBB. Menurut deklarasi ini, warga negara laki-laki dan perempuan berhak atas hak yang sama atas perlindungan sosial, sumber daya, dan kesempatan oleh pemerintah negara mereka, termasuk semua orang LGBTQ+. Apakah hak penting? Hak adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia, Amartya Sen, sebagai warga negara, sehingga kewarganegaraan tidak hanya memberikan kewajiban kepada warga negara, tetapi juga hak sebagai perlindungan dari negara. Hak apapun, bagaimanapun, tergantung pada pemerintah nasional untuk menegakkan dan lembaga hukum dan kerangka kebijakan untuk memberikan. Jika tidak, mereka tidak efektif dan tidak menawarkan perlindungan atau keamanan yang nyata. Pertanyaan 5. Mengapa hak LGBTQ penting? Kedua, ada 30 pasal dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB yang meliputi hak untuk menikah. Mulai tahun 1989, Denmark mengakui hak orang-orang LGBTQ untuk menikah dan diikuti oleh hampir 30 negara di mana pernikahan sesama jenis atau serikat sipil sekarang legal. Dan minoritas seksual memiliki hak yang sama atas perlindungan di bawah hukum. Hak lainnya termasuk hak mereka untuk bebas dari penyiksaan, diskriminasi sewenang-wenang, dan kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Hak mereka atas perlindungan termasuk hak untuk hidup, pemulihan, pengakuan di depan hukum, jalur yang adil, hak untuk bekerja, privasi, pendidikan, jaminan sosial, dan lain-lain. Pertanyaan 5. Mengapa hak LGBTQ penting? Ketiga, di sebagian besar negara di dunia, penganiayaan terhadap minoritas seksual tetap menjadi norma. Pelanggaran hak-hak komunitas LGBTQ merajalela dan mereka menghadapi kekerasan dan kurangnya perlindungan atas hak mereka, atas keamanan fisik dan kesempatan yang tersedia bagi orang-orang heteroseksual. Berikut ini adalah contoh dari berbagai bentuk diskriminasi terhadap orang LGBTQ+ di seluruh dunia. Orang-orang LGBTQ+ telah menjadi sasaran konversi atau terapi reparatif yang mengacu pada strategi untuk mengubah atau yang disebut menyembuhkan orientasi seksual atau identitas gender mereka. Terapi ini menargetkan pemuda LGBTQ dan melibatkan tindakan berbahaya dan kekerasan yang telah ditolak oleh organisasi medis dan kesehatan mental arus utama selama beberapa dekade. Pada tahun 1997, American Psychiatric Association membuat lembar fakta tentang masalah homoseksual dan biseksual yang menyatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang diterbitkan yang mendukung kemanjuran terapi reparatif sebagai pengobatan untuk mengubah orientasi seksual seseorang. Selain itu, ia menentang pengobatan psikiatri apapun seperti terapi reparatif atau konversi berdasarkan asumsi bahwa homoseksualitas adalah gangguan mental atau berdasarkan asumsi a priori bahwa pasien harus mengubah orientasi homoseksualnya. Anak-anak sangat rentan dan terapi konversi dapat mengakibatkan depresi, kecemasan, penolakan diri, menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan zat, dan bunuh diri. Homofobia didefinisikan sebagai ketidaksukaan atau prasangka terhadap orang gay, dan sementara kata fobia menunjukkan rasa takut. Homofobia adalah tentang permusuhan dan kekerasan terhadap minoritas seksual. Di Afrika Selatan, lesbian diperkosa beramai-ramai dalam apa yang dikenal sebagai perkosaan korektif untuk menyembuhkan mereka. Di Rusia, undang-undang anti-gay baru telah melepaskan gelombang kekerasan yang menargetkan pria gay dari metode kekerasan konversi ke main hakim sendiri dalam memburu mereka. Berikut adalah beberapa laporan dan tautan penganiayaan terhadap LGBTQ di Rusia. Video brutal difilmkan dan diposting online tentang serangan terhadap pria gay yang dilakukan di seluruh Rusia. Ini adalah warga ultranasionalis yang mengklaim hak untuk menyebut nama, mempermalukan dan menghukum laki-laki gay dengan mengaitkan homoseksualitas dengan pedofilia. Misalnya, seperti yang dijelaskan oleh salah satu pemimpin mereka, tujuan mereka adalah untuk mengungkap pedofilia, tapi mereka juga menentang homoseksualitas, dan ketika mereka bertemu dengan kaum homoseksual, mereka akan membunuh 2 burung dengan 1 batu, katanya. Aktivis hak-hak gay di Rusia percaya bahwa undang-undang anti-homoseksualitas baru yang melarang penyediaan informasi tentang
hubungan seksual non-tradisional kepada orang di bawah 18 tahun, memicu agresi dan kekerasan dengan menggambarkan homoseksualitas sebagai bahaya bagi anak-anak dan keluarga. Anak-anak dan remaja LGBTQ+ mengalami pelecehan di sekolah baik dari siswa maupun staf dalam berbagai masalah, mulai dari pakaian hingga akses ke toilet. Studi menunjukkan bahwa remaja LGBTQ+ 4 kali lebih mungkin untuk mencoba atau melakukan bunuh diri daripada rekan heteroseksual mereka. Badan-badan keagamaan telah bertanggung jawab atas banyak intoleransi dan kebencian terhadap orang-orang LGBTQ+, baik itu di negara-negara Islam, oleh gereja ortodoks atau gereja-gereja konservatif. Mari kita bahas salah satu contohnya. Pelecehan Mormonisme dan LGBTQI+ ke-1. Universitas Brigham Young unggulan gereja Mormon di Utah di Amerika Serikat memiliki jaringan kampus satelit. Itu didirikan pada tahun 1875 dan disponsori oleh Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sekolah menjalankan program terapi keengganan dari tahun 1959 hingga pertengahan 90-an untuk menyembuhkan homoseksualitas dengan memberikan obat-obatan yang menyebabkan mual atau kejutan listrik ke lengan atau alat kelamin orang sambil menunjukkan gambar-gambar porno sesama jenis kepada mereka. Pada tahun 1962, sekolah tersebut secara resmi melarang siswa gay yang khawatir akan mencemari siswa lain. Pada pertengahan dan akhir 70-an, Kepala Keamanan Sekolah memasang alat pendengar, iklan gay palsu di koran lokal, dan mengawasi bar gay lokal untuk mencoba dan mendeteksi siswa gay. Dari tahun 1976 hingga 1985, sekolah tersebut memiliki lembaga nilai yang secara khusus dimaksudkan untuk memajukan beasiswa anti-gay. Di akhir tahun 90-an, sekolah tersebut melarang perilaku homoseksual dalam kode kehormatannya, melarang hubungan biasa dengan pria gay. Mormonisme dan pelecehan LGBTQ ke-1 dan ke-2. Pada tahun 2000, sekolah mengeluarkan 13 siswa yang tertangkap menonton serial TV gay Queer as Folk tentang kehidupan, cinta, ambisi, karir, dan persahabatan sekelompok pria dan wanita gay di Pittsburgh, USA. Menawarkan wawasan tentang modern, unbanned gay dan lesbian sambil menangani masalah kesehatan dan politik paling kritis yang mempengaruhi komunitas mereka. Pada tahun 2011, Kode Kehormatan melarang advokasi homoseksual yang didefinisikan sebagai berusaha mempengaruhi orang lain untuk terlibat dalam perilaku homoseksual atau mempromosikan hubungan homoseksual sebagai hal yang dapat diterima secara moral. Berkenaan dengan mahasiswa transgender, anggota fakultas ditugaskan pada tahun 2017 untuk melaporkan setiap wanita dengan kepala dicukur atau pria yang memakai riasan karena melanggar kode kehormatan. Pada 19 Februari 2020,
Sekolah tersebut merevisi kode kehormatan siswa untuk melarang perilaku romantis sesama jenis. Siswa gay BYU telah bunuh diri sepanjang sejarah sekolah. Dalam survei tahun 2015 tentang orang transgender, violence-against-trans-n. 46% responden dilecehkan secara verbal dalam 1 tahun terakhir karena transgender. 9% responden diserang secara fisik dalam 1 tahun terakhir karena menjadi transgender. 47% responden mengalami pelecehan seksual di beberapa titik dalam hidup mereka. 10% mengalami pelecehan seksual dalam 1 tahun terakhir. Di komunitas kulit berwarna di Amerika Serikat, angka-angka ini lebih tinggi. 53% responden kulit hitam diserang secara seksual dalam hidup mereka, dan 13% diserang secara seksual pada tahun lalu. 65% dari semua responden pernah mengalami tunawisma dan 61% penyandang disabilitas melaporkan mengalami pelecehan seksual selama hidup mereka. 20 November setiap tahun adalah Hari Peringatan Transgender atau TDOR ketika daftar global tahunan dirilis dari pembunuhan orang transgender. Kekerasan terhadap transgender telah mencapai tingkat baru. Forbes melaporkan bahwa 11 November 2021 adalah tahun paling mematikan kekerasan terhadap orang-orang yang beragam gender sejak pencatatan dimulai. Dari kasus yang dilaporkan, mayoritas atau 70% pembunuhan terjadi di Amerika Tengah dan Selatan. Kematian terbanyak di satu negara selama beberapa tahun terakhir adalah di Brasil dengan total 33% dari kematian global. Kasus dari Yunani, Kazakhstan, dan Malawi mulai dilaporkan untuk pertama kalinya. Di Amerika Serikat, 375 orang transgender terbunuh pada tahun 2021, meningkat dari 350 pada tahun 2020. Dan antara 2010 hingga 2016, 72% korban pembunuhan trans di Amerika Serikat adalah wanita trans kulit hitam, sebuah tren yang bersinggungan dengan misogini, rasisme, xenofobia, dan kekerasan terhadap pekerja seks. Saat ini ada banyak tingkat kerja advokasi yang dilakukan untuk mencapai keamanan bagi komunitas LGBTQ+ di seluruh dunia. Ada langkah-langkah yang dapat dilakukan secara individu atau kolektif dalam kelompok untuk meningkatkan kesadaran dan transformasi sosial politik. 1. Pendidikan komunitas LGBTQ+ diperlukan untuk menghilangkan rasa marginalitas, ketidakberdayaan, rasa bersalah atau malu, dan agar mereka memahami bahwa
Masalahnya bukan terletak pada mereka, tetapi pada wacana struktural yang mengistimewakan heteroseksisme. 2. Pengorganisasian antara kelompok akar rumput LGBTQ+ dan LSM menciptakan ruang untuk berbagi, mendukung, dan memberdayakan orang-orang LGBTQ+. Dalam membentuk komunitas, mereka berpartisipasi dalam memajukan advokasi dan kesejahteraan LGBTQ+. Misalnya, ada forum online teladan yang diselenggarakan oleh Society of Trans Women in the Philippines atau STRAP yang mengumpulkan sekelompok trans women yang berprestasi dan berdaya yang menawarkan bimbingan kepada orang lain yang melakukan perjalanan yang sama, menciptakan sumber daya untuk komunitas mereka di mana tidak pernah ada sebelumnya di Filipina. 3. Di bidang akademis, upaya yang baru dimulai untuk mengurutkan kurikulum sedang dilakukan untuk mendidik lebih luas kaum muda tentang keragaman seksual, menolak heteroseksisme sebagai satu-satunya premis untuk mengorganisir masyarakat. 4. Penelitian untuk mengungkap pengetahuan palsu, misalnya dalam film dokumenter Out in Nature. Pengumpulan sumber daya arsip, publikasi, dan sejarah lisan sangat penting untuk menolak mitos LGBTQ+ sebagai A. Impor asing yang tidak ada dalam budaya lokal, atau B. Tidak wajar, tidak bermoral, atau anomali. Bukti keragaman seksual sebagai kontinuitas budaya merupakan bagian integral dari sejarah umat manusia. Fakta yang perlu kita klaim kembali. 5. Perubahan undang-undang, kebijakan, dan perlakuan terhadap orang-orang LGBTQ+ oleh lembaga resmi negara, lembaga publik, dan pemerintahnya untuk mengakhiri semua diskriminasi dan penganiayaan berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual. Terima kasih.